Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Kemisan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk acara Thalabul Ilmi, kajian-kajian Al-Islam maupun kemuhammadiyahan yang dilaksanakan setiap hari Kamis dengan materi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan jadwal, kajian yang disampaikan adalah kemuhammadiyahan dan tafsir Quran. Kita lihat waktunya nanti apakah bisa saya membagi dua materi ini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Kalau misalnya nggak saya sampaikan ya mungkin satu saja. Mengingat sekarang sudah bulan apa ini? Januari ya? Januari. Satu bulan sak minggu. Satu bulan penjul sak minggu. Kita punya gawe besar Muhammadiyah ini, yaitu disebut musyawarah daerah. Disingkat musda. Nah, urut-urutan itu dari pusat itu namanya muktamar, kemudian muswil, kemudian musda, kemudian musdab, kemudian musran. Itu istilahnya pemilunya dalam Muhammadiyah. Ya. Kalau di sini memang ada sebagai pemilih, hendaknya memperhatikan siapa yang cocok untuk dipilih ini, karena dia yang dipilih ini nanti akan mengemban tugas Muhammadiyah. Jadi tidak sekedar hanya dipilih-pilih gitu, tapi lihat mampu tidak orang itu mengemban amanah yang sebagai tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pengalaman banyak di antara kita, yang khususnya pengurus-pengurus itu sesudah dilantik itu ya kinerjanya ya seperti begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan, stagnan dan lain sebagainya. Nah, ini jangan terulang. Saya itu sangat iri ya dengan organisasi namanya LDII, tapi tidak semuanya. Maksudnya ajarannya tidak semuanya, ada yang kita nggak suka. Misalnya suka takfiri, misalnya suka mengkafirkan orang. Kemudian ada tekanan-tekanan di situ itu harus membayar 10% dari kekayaan yang didapatkan setiap bulan. Ini luar biasa. Tapi yang saya ambil di situ hubungan antara pimpinan daerah sampai ke bawah sangat erat. Persaudaraannya sangat kuat. Kita di Muhammadiyah itu punya segalanya. Rumah sakit punya, masjid punya, sekolahan punya, susunan strukturalnya punya. Tapi yang bawah ini seakan-akan kan tidak ada hubungannya dengan atas gitu. Nah, ini harus dibangun supaya kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu pada hari ini saya beri judul mencari calon ideal untuk menjadi pimpinan di PDM Muhammadiyah. Ya, ini
kemuhammadiannya kita mengambil ini. Dan nanti juga ada, saya sambung lagi dengan ciri-ciri orang Muhammadiyah itu kayak apa itu. Jadi tepatnya nanti itu musda itu tanggal 26 Februari 2023. PDM Kota Mojokerto punya hajat melaksanakan musda yang ketiga yang akan dilaksanakan di gedung depannya SMPN 1 itu. Apa jenenge opo itu? Yang tempatnya cari minta KTP itu loh. Ya, pokoknya itu ya. Jeneng lali. MSC. Ya, pokoknya itulah. Satu hal yang penting bagi peserta musda nanti hendaknya memahami siapa yang tepat untuk dipilih dalam acara musda nanti. Sebab PDM yang terpilih nanti akan mengawal tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Memahami tentang Islam dan kemuhammadiyahan, ini paling tidak kriteria yang harus kita perhatikan milih. Nanti mungkin ada di antara ini yang memilih nanti. Mungkin karena di dalam musda itu dihadiri oleh 3 unsur. Pertama, anggota musda. Anggota musda itu terdiri dari PDM, kemudian PCM, kemudian ranting, kemudian urtum. Ini yang berhak memilih dan dipilih. Lalu ditambah lagi namanya peserta. Peserta itu tidak memiliki hak coblos, tapi boleh mengeluarkan pendapat. Kemudian yang lagi adalah pengamat ya. Pengamat itu diundang oleh PDM untuk mengawasi jalannya musda. Itu kurang lebih itu. Dan ini tidak berhak apa-apa, hanya melihat saja, menyaksikan saja. Kemudian yang diharapkan adalah luas ilmunya, luas wawasannya, ya, berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini yang berat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jarang orang berani. Tapi ini perintah agama. Bahkan semangatnya Muhammadiyah ya ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini agama. Ya. Berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita itu amar ma'ruf itu masih mendingan. Tapi ini sudah mencegah mungkar, resikonya tinggi. Kalau misalnya kita ngajak-ajak ma'ruf, misalnya orang adan itu mengajak yang ma'ruf, hayya 'alas sholat, mari sholat, nggak ada yang protes. Tapi yang mencegah mungkar, waduh. Makanya di dalam mencegah mungkar ini Rasulullah sudah memberi rambu-rambu bagaimana caranya. Caranya adalah kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan amar ma'ruf ini. Pertama adalah man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kamu melihat mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Nah, dengan tangan ini dengan kekuatan. Nah, ini kalau dibahasakan dalam bahasa negara itu ya yang boleh, yang bisa beramar ma'ruf itu adalah nahi mungkar itu adalah aparat. Karena dia punya bedil, punya kekuatan, punya tangan. Ya, kalau kita melaksanakan itu juga sulit. Bisa-bisa dituduh nanti menganiaya. Ya, maka sebenarnya kalau kita itu sholat kemudian butuh mukena, maka mukena jadi wajib. Kalau kita itu bisa melaksanakan aturan Allah itu, tidak ada yang bisa melaksanakan kecuali dengan aturan negara, maka sebenarnya negara itu jadi wajib. Maksudnya negara yang menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baru itu bisa. Kalau tidak bisa dengan tangan, kata Rasulullah, fa ilam yastati fa bilisanihi, maka dalam merubah dengan mulutnya. Nek kasih tangan mek mulut itu urutane. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan mulut, maka hendaklah merubah dengan
hatinya. Kata Rasulullah, wadzalikal at'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Loh, karo hati selemah-lemahnya iman. Omongane gak blas, gak peduli. Dipertanyakan keimanannya. Kenapa jadi penting? Ini luar biasa. Orang ma'ruf nahi munkar sebenarnya menyelamatkan. Menyelamatkan seseorang, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan negara. Diibaratkan amar ma'ruf itu umpama orang berada di dalam satu kapal, isinya macam-macam. Ono sing isine itu wong jahat, ono isine wong api. Dadak salah satu dari penumpang itu melubangi kapal. Terus tidak ada orang yang mencegah. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti tenggelam dan mati semua. Yang mati tidak orang jahat tadi, tapi juga orang baik juga mati. Tapi kalau dicegah, selamat. Loh, ini kehebatannya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Allah itu memuji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena menyuruh berbuat yang ma'ruf, menyegah yang munkar. Jadi derajatnya amar ma'ruf nahi munkar itu di hadapan Allah itu mulia. Dipuji Allah, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia. Oh, ini kan derajat yang tinggi sebenarnya. Ya, itu jadi beberapa terkait dengan ini. Harapkan orang yang panjenengan pilih nanti yang orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Ketika tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, yang dolim tetap didolimi. Itu yang terjadi. Lalu tanggap terhadap masalah dan memberikan jalan solusinya. Ini ada masalah itu tanggap. Jadi orang ciri-ciri leadership itu sebenarnya ada masalah itu ngerti. Jangan diam. Tanggap. Oh, ini gejala ini pasti gini. Gejala ini pasti gini. Solusinya apa? Harus berani. Kalau tidak berani gak usah jadi pimpinan PDM. Ya berani mengatakan yang hak kalau memang itu adalah hak. Ini dimaksudkan agar tidak mendolimi satu terhadap lainnya. Nah, ini karena saya ngomong begini, saya melihat dengan mata kepala. Karena kediamannya itu sehingga didolim, yang didolim tetap terdolimi terus. Tidak ada keadilan. Kita lanjut. Memiliki tanggung jawab sebagai PDM untuk memajukan persyarikatan menuju tujuan Muhammadiyah. Nah, berat saja nih pimpinan Muhammadiyah itu. Terus gak dibayar tuh umbreng doa sini. Jujur, amanah. Wongnya nek amanah itu tes-tesane duit. Nah, duit beres bisa wapi orang itu. Nah, nanti orang itu asal gak apa-apa nanti nyekel duit bisa beda. Nah, mampu menjadi orang amanah, oh, hebat berarti orang. Nah gitu ya. Diharapkan jujur. Tidak mencari kesempatan untuk keuntungan pribadi. Nah, saya ngomong ini karena saya melihat ada. Akhirnya merusak tatanan Muhammadiyah. Sudah teruji kiprahnya di Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah udah kiprahnya di Muhammadiyah itu? Apa tak turut tok, apakah dia berjuang untuk kemajuan Muhammadiyah? Kita bisa lihat dari nanti calon-calon itu kita bisa lihat. Tidak menyembunyikan ke Muhammadiyahannya. Sama kadang tadi pemimpin Muhammadiyah untuk nama Muhammadiyah kawani. Nggak boleh gitu. Harus berani. Kalau nggak berani ya jangan jadi pimpinan Muhammadiyah. Itu harus begitu. Ya sing maksudnya sing gentle gitu loh. Oke. Syarat anggota pimpinan Muhammadiyah ini satu, taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Nah, mangel seperti ini. Ya, sulit. Memiliki kecakapan dan kemampuan menjalankan tugasnya.
Nah, kurang lebih seperti itu yang nanti yang kira-kira yang harus kita pilih itu ya yang banyak saya sampaikan itu tadi. Insya Allah beres. Kalau kita hanya milih orang tapi karo kualitasnya, ya nanti seperti milih kucing dalam karung gitu. Karo. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah ini persyaratan panle teko ini. Dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah. Pernah menjadi anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto sekurang-kurangnya 1 periode. Pernah menjadi anggota unsur pembantu pimpinan. Unsur pembantu pimpinan termasuk majelis. Ya, majelis itu unsur pembantu pimpinan. Termasuk lembaga amil zakat yang disingkat rasisme itu juga merupakan unsur pembantu pimpinan. Atau pimpinan organisasi otonom yang disingkat urtum tingkat daerah sekurang-kurangnya 2 periode. Ini syaratnya. Masih daftaran ya, nggak memenuhi ini nggak oleh. Karena ini sudah disidangkan, sudah dirapatkan. Tata tertibnya kayak apa? Jadi seperti ini salah satunya. Pernah menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 periode. Jadi kayak sing jatuh loh. Jadi kalau sing daftar kemarin ini tidak memenuhi syarat sih. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. Nah, ini satu rame. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik. Nah, jadi pengurus politik oleh. Ini ternyata masalah besar. Saya pada bulan 4 yang lalu, tanggal 20 tahun 2022 itu mengikuti sekolah politik mewakili Muhammadiyah. Ya. Ternyata Muhammadiyah itu getun menyesal dengan aturan yang tidak boleh merangkap jabatan partai politik, sehingga orang Muhammadiyah tidak ada yang menjadi pimpinan publik. Sehingga ada kamu muhajir dah, muhajir itu kayak hadiah, kayak pantas-pantasan. Apa yang salahnya? Tidak ada. Mungkin di Departemen Agama tahun ini akan habis orang Muhammadiyah, tidak ada. Nah itu jadi masalah, dan waktu itu saya mengusulkan suruh cabut saja ini. Akhirnya kesimpulannya karena menyesal dengan aturan itu tapi ini belum dicabut, maka kader-kader Muhammadiyah diharapkan bisa mencalonkan di partai-partai lain, tidak masalah. Tuh. Akhirnya waktu itu mengundang beberapa partai. Misalnya PDI juga diundang. Dia bilang PDI itu Muhammadiyah. Lu kok iso? Soekarno orang Muhammadiyah. Pendirinya PDI Soekarno. Dulu kan namanya PNI ya. Berarti dari PDI. Bahkan siapa yang mau mencalonkan di situ akan diberi nomor 2. Ya, luar biasa. Golkar juga begitu. Golkar itu Muhammadiyah. Lu kok iso sih? Sekber Golkar itu orang Muhammadiyah. Wah itu, semua menawarkan sendiri. Kepingin kader-kader Muhammad itu masuk di partai. Tapi dengan begini kan jadi repot. Akhirnya melempem. Kita nggak punya wakil, nggak bisa mewakili, nggak bisa menyuarakan Muhammadiyah. Kita lihat sekarang misalnya bantuan kepada PDA dibandingkan dengan Muslimat jauh. Nggak ada yang memperjuangkan. Ya. Jadi karena kalau ada dewan di situ orang-orang Muhammadiyah itu hebat, maka kemarin itu keputusannya adalah siapa orang Muhammadiyah yang mencalonkan harus didukung supaya kita punya wakil. Nah sementara ini kita tuh jauh dengan politik, dianggap nggak penting. Akhirnya sudah disebut oleh mereka karena di dunia sekarang ini orang merebut pos-pos penting. Untuk di dalam satu negara, tidak di Indonesia saja, seluruh dunia. Karena di sana ada gerakan namanya Freemasonry, itu gerakan Yahudi internasional
yang tujuannya menegakkan kuil Sulaiman, langkah-langkahnya salah satunya merebut pos-pos penting di dunia, negara-negara di dunia. Nah kalau sudah terebut itu untuk apa? Ya supaya bisa merealisasikan impiannya, merealisasikan cita-citanya. Kalau kita ngomong bengong dari orang biasa, wangel, tadi dengar. Contoh aja Nadiem Makarim misalnya. Nadiem Makarim itu orang Islam tapi bojone Kristen. Nah, membuat sebuah kebijakan memberantas pelecehan seksual dengan begitu detail. Tapi ada pengecualian. Kalau pelecehan seksual ini dilakukan suka sama suka, tidak apa-apa. Nah, ini kan coba. Berarti seks bebas boleh. Oh, enak Nah, coba ini. Ini kalau orang beriman kan tidak mungkin melakukan itu. Gitu. Nah, sementara orang beriman semakin jauh dengan politik. Karena dianggap gak penting dan sebagainya. Mereka yang menguasai, mereka yang merebut. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah yang kata bagus bisa dipilih. Bisa memperjuangkan, menyuarakan Islam, menyuarakan Muhammadiyah. Lumayan itu. Kalau semua misalnya kita punya tiga dapil itu kalau banyak orang Muhammadiyahnya, hebat. Prajurit Keranggan Makassari. Aku jangan ngomong partai tertentu kok gak enak. Pokoknya begitu, intinya jangan acuh, jangan abe. Kalau abe mereka seneng. Makanya ada kata-kata oh, ulama jadi politik itu kotor. Loh, politik itu bijaksanaan maknanya. Sing kotor itu wonge. Nah, wonge ngentitan masih suara ya dintit. Ya itu loh. Jadi macam-macam lah. Keburukan kalau orang Islam tidak merebut pos-pos penting itu. Panjangan lihat di Filipina dulu itu 100% umat Islam. Sekarang tinggal 5%. Di Singapura itu dulu sekitar 85%, sekarang tinggal 15% Islam. Ya, di tempat-tempat lain itu banyak dilarang, bahkan sholatnya ditembak. Itu kan yang pegang kekuasaan orang nggak senang kepada Islam. Sementara kita semakin lari, kita baru menyesal itu nanti begitu. Marang ndonga wis terlambat. Mungkin kesempatan gak gelem. Tapi wis ledek kan ndonga. Terjadi seperti itu sangat mungkin. Jadi Islam itu tidak mungkin hilang di dunia ini, tapi bisa hilang di Indonesia. Kalau kita membiarkan begitu saja. Jadi di sini terkait dengan merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik itu tidak merangkap ya. Itu masih kemarin itu dalam sidang itu sebenarnya masih dipending. Masih belum difinalkan. Ya. Tapi tidak tahu, kita lihat aja nanti. Kita lanjut aja. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya baik vertikal maupun horizontal. Banyak kayak misalnya BDM nyekel aum, kau lah saja nih. Saya tahu pelanggaran-pelanggaran karena saya tahu ADRT-nya. Jadi kepingin pinter ya jadi pinter bernegara yang mengerti undang-undang. Kalau kepingin pinter di Muhammadiyah ya ngerti ADRT ini. Nilai orang bisa karena ada ukurannya. Dua, penyimpangan dari ketentuan ayat 1 butir F, G, dan H tadi itu tentang masalah merangkap jabatan tadi dapat dilakukan atas keputusan pimpinan pusat. Artinya gak mutlak, gak boleh enggak. Kalau pimpinan pusat menyetujui ya gak ada masalah. Ini kan persis itu ya, persis babi dilarang dimakan. Tapi yang terpaksa ya boleh dimakan. Ya, nomor 3. Pemilihan pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan musyawarah masing-masing. Pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan ketentuan. 1. Panitia pemilihan pimpinan pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul pimpinan pusat. Tanwir itu adalah rapat sebelum muktamar. Sudah merencanakan nanti kayak apa itu ditetapkan di situ. Tapi kalau di luar pimpinan pusat itu beda namanya.
Kedua, panitia pemilihan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Maksudnya panitia pemilihan wilayah, panitia pimpinan daerah, panitia pimpinan cabang dan pemimpin dan pimpinan ranting ditetapkan oleh musyawarah pimpinan atas usul pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan. Di PDM itu yang namanya Muspim. Nah, begitu itu harus ngerti aturan-aturan. Panitia pemilihan diangkat untuk 1 kali pemilihan. Nah, ini pelajaran-pelajaran kemuhammadiyaan itu cek karena teman-teman gak ruwe gitu. Pelaksanaan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib pemilihan dengan ketentuan. Tata tertib pemilihan pimpinan pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul pimpinan pusat. Tata tertib pemilihan pimpinan wilayah, daerah, cabang dan ranting ditetapkan oleh musyawarah pimpinan yang disebut Muspim atas usul pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan. Jadi nanti ada tata tertibnya, aturan ini loh, ini dibacakan dulu supaya ngerti. Jika teman-teman karuwe. Nah, apa aja acara musda itu? Acara musda itu adalah 1. Laporan pimpinan daerah tentang kebijakan pimpinan. Yang kedua, tentang organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan musyawarah dan pimpinan di atasnya, serta pelaksanaan keputusan musda, muspimda, dan rapat pimpinan tingkat daerah. Nomor 4, masalah keuangan. Jadi kurang lebih ini 4 item nanti. B, tentang program daerah. C, tentang pemilihan anggota pimpinan. Ya, tentang pemilihan anggota pimpinan daerah dan pengesahan ketua. Nah, nanti ada panitia sendiri namanya Panle, panitia pemilihan musda. D, pemilihan anggota musyawarah. Ya, pemilihan anggota musyawarah pimpinan wilayah dan wakil daerah. E, masalah Muhammadiyah dalam daerah. F, usul-usul. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Ya, nanti kita sudah bisa bayangkan nanti terjadi apa ya, seperti itu kurang lebih. Musda dihadiri oleh beberapa unsur. Pertama, anggota. Anggota siapa? Anggota itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, itu singkat PDM. B, PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, lalu C, pimpinan ranting. Pimpinan ranting Muhammadiyah maksudnya. Ortum. Ortumnya itu kalau di Mojokerto ini kurang lebih IPM, Pemuda, AW, NA, PDA, Tapak Suci, kurang lebih 6. Itu masuk Ortum. Itu yang boleh mencoblos. Itu diwakili oleh per Ortum itu 2 orang. Nah, ini KB rolas 6 berarti yang hadir harus rolas. Gitu. Nah, PCM yang hadir ajane 4. Tapi diputuskan 3 ya Bapak. Nanti situ. PRM sebenarnya 2. Tapi akhirnya 1. Nanti mana situ melanggar itu ajane. Kemarin sudah saya protes itu. Nah, kenapa nih masalah politik kok di masalah no, neng ini ngentit kok dijarno. Protes saya sebenarnya. Nah, jadi nurut ADRT mengatakan 4. Kok berani 3? Kan melanggar itu. PDM melanggar, kok doai. Ngomong ini kayak wani ngomong. Nah, sekarang nggak beban apa-apa, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya kepentingan pengetahuan aja. Nomor 2, peserta. Peserta adalah wakil unsur pembantu pimpinan tingkat daerah. Ya, ada apa tadi? Majelis, ada lembaga keuangan, ada lembaga hukum, macam-macam itu termasuk unsur pembantu pimpinan. Tapi ini boleh hadir, boleh memberikan hak suara, bukan hak suara, boleh apa namanya, usul, tapi tidak berhak mencoblos. Lalu undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah.
Nomor 3, peninjau musyawarah daerah yang diundang oleh pimpinan daerah. Ya, jadi mari kita yang punya hak suara, materi ini mudah-mudahan dapat dijadikan tambahan pengetahuan untuk memilih siapa yang pantas untuk dipilih. Kadang-kadang orang itu ketun tapi kok pilihan mau dipilih mana? Repot. Gak berani, gak punya keberanian. Sampai namanya Jared Diamond itu meramalkan Indonesia itu akan hilang. Kok iso Indonesia akan hilang? Karena mentalnya bangsa kita itu masih rendah. Apa? Mudah disuap. Ketika bangsa Cina itu membangun tembok raksasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk supaya tidak ada musuh-musuh yang mengganggu. Nah, itu dalam 100 tahun terjadi 3 kali peperangan. Nah, dalam 3 kali peperangan itu ternyata musuh-musuh yang berhadapan itu tidak pernah merobohkan tembok, tidak pernah naik ke tembok untuk masuk ke dalam negeri Cina itu. Apa yang dilakukan? Penjaganya disuap, masuk. Nah, seharusnya membangun infrastruktur itu, sebelum membangun itu SDM-nya harus dibangun juga. Kalau tidak dibangun ya begitu mudah disuap, akhirnya gampang kacau pasti negara. Uang ketika itu sak mene wis bingung. Jangankan kita orang biasa, ulama aja bisa disuap. Bal'am itu orang apa? Bal'am itu orang yang ngelungit, ya dekat dengan Allah, dungone makbul. Ndonga mesti dikabulno. Yo intelek, sehingga saiki ini ulama profesor doktor jatuh karena apa? Karena suap. Sampai Allah katakan kama salil kalb, perumpamannya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Jika anjing itu kamu biarkan, dia akan julurkan lidahnya. Kalau kamu halau juga akan julurkan lidahnya. Faksusil qasas wal alahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah itu agar mereka menjadi bisa berpikir. Ya, jadi contoh-contoh gambar itu macam-macam. Ada orang baik jadi jelek. Ada orang baik tambah baik. Ada orang jelek jadi baik. Siapa contohnya orang jelek jadi baik? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kurang apa? Itu gembongnya orang musyrik. Dosa yang paling gede. Tapi karena taubat jadi orang baik. Membela Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada nabi sesudahku, ya Umar ini yang cocok. Saking hebatnya. Nah, ini barang lebih sebagai masukan saja bagi orang-orang yang memiliki sebagai anggota musda nanti, ini sebagai tambahan bekal. Ya, supaya gak keliru. Ya. Sama dengan nanti kalau pemilu ya begitu. Kita harus tahu siapa yang harus dipilih. Ketika kita nggak ngerti yang harus dipilih, dikasih duit 100, bingung. Padahal itu bohong. Saya ini wong siji nerimo wong songo oleh 900. Telek anak itu plus kabeh. Nggak mungkin, mesti bohong. Ya, paling joblos mesti tok. Nah nyoblos itu. Tapi bagi orang yang ngerti permasalahan, dilihat kalau disuruh memilih orang kafir tidak akan mau. Masih dicoblos di sogok perang juta tidak akan mau. Nah, makanya pencoblos itu nanti ada 2. Coblos, orang mencoblos yang ideologi itu tidak makan disuap. Nah, kalau yang bukan ideologi, pokoknya oleh duit ya tak coblos. Saya itu kan sering dicerita-cerita orang di tangga saya, cerita aku oleh wong 6. Kita iso coblos kabeh yo. Mesti bejo. Makanya bukan jaminan itu sebenarnya. Amplop 6 akeh. Ada 200 sana kita 200. Nggih, pun. Niki ganti lakon. Sekarang kita masih kurang berapa Pak? 20. Kurang 20 menit? Iya.
bisa masih ada dua gak tahu tuh gak mau pasti ya apa kasih Muhammadiyah itu bisa nus ini tadi sebenarnya Tafsirnya perlu wis. tafsir ya oh wes tafsir Wong ini apik dan bener wis. ya wes tafsir ya Ya. Yes. ya